Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Zaman yang penuh kejahatan. Masa menjelang kedatangan Tuhan, keadaan tidak semakin baik. Alkitab menuliskan bahwa semuanya menjadi semakin buruk, di mana kejahatan semakin bertambah, runtuhnya standar moral, manusia semakin mencintai dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimana seharusnya kita hidup di zaman yang penuh kejahatan ini? Mari pagi hari ini kita belajar 6 cara bagaimana kita bisa hidup di zaman yang penuh kejahatan ini. Yang pertama adalah, mari hidup dalam kasih. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena dituliskan bahwa semakin hari menjelang kedatangan Tuhan, hati manusia atau kasih manusia ini menjadi dingin, menjadi hambar. Manusia sudah tidak peka lagi dan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kemudian yang kedua adalah, mari hidup oleh iman, bukan dengan penglihatan. Hidup dengan keyakinan kepada Tuhan, bukan dengan apa yang terlihat. Mari kita percaya pada Tuhan. Mari kita percaya pada janji-janjinya meskipun kita belum melihat hasilnya. Dan menempatkan bimbingan Tuhan di atas ketakutan, di atas keraguan kita. Berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Yang ketiga adalah, mari hidup sesuai dengan firman Allah. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan untuk hidup sesuai dengan firman Allah? Tentu saja adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selain itu, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui saat teduh. Yang keempat adalah, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dalam Amsal 4 ayat 23 tuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan pusat dari segalanya. Jika hati kita kotor, maka pemikiran dan tindakan yang keluar juga akan kotor. Oleh sebab itu kita perlu jauhi pikiran-pikiran yang jahat, perasaan-perasaan yang tidak suci, perkataan yang kotor. Kita perlu jauhi godaan dosa, kemarahan, kepahitan, tidak mau mengampuni, dan lain sebagainya. Dan jauhi dan waspada dari segala pengajaran yang kelihatannya masuk akal, padahal menyesatkan. Yang kelima, bagaimana kita harus hidup di zaman yang penuh kejahatan ini adalah, mari kita hidup dalam terang. Percayai bahwa firman Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa beroleh itu juga melalui persekutuan seorang dengan yang lain. Yang terakhir adalah, mari kita saling mengampuni dan saling memaafkan. Memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan mereka dari dosa. Mari kita tidak menyimpan dendam dan amarah kepada mereka yang bersalah kepada kita. Roma 12 ayat 2 dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.